Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, Akang Teteh hebat. Selamat datang kembali di podcast Bijak, podcast inspirasi dan jelajah aksi reflektif bersama saya Rohaini Nur Eli, pengawas dari KCD 7. Pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu, Akang Teteh bersama-sama merefleksikan bagaimana siklus pendampingan pengawas sekolah menjadi standar operasional prosedur dalam implementasi Permenpan RB nomor 7 tahun 2026. Regulasi ini menegaskan bahwa pengawas sekolah memiliki peran strategis melalui pemantauan, penilaian, dan pembinaan yang dilaksanakan secara terintegrasi, mendorong peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Karena pengawas hari ini bukan lagi sekedar memeriksa administrasi, bagaimana pengawas hadir sebagai pendamping perubahan yang membantu sekolah terus belajar, berkembang, dan menghasilkan dampak nyata bagi peserta didik. Jika kita berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang perubahan. Dan perubahan tidak terjadi secara kebetulan. Perubahan membutuhkan proses yang terencana, terukur, dan tentu saja berkelanjutan. Fungsi pemantauan, penilaian, dan pembinaan tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi terintegrasi dalam satu siklus pendampingan yang berkelanjutan. Siklus dimulai dari perencanaan, dilanjutkan dengan pendampingan perencanaan program, pendampingan pelaksanaan program, hingga pelaporan hasil pendampingan. Pada setiap tahap, pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan sebagai satu kesatuan proses untuk membantu sekolah terus belajar, berkembang, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, pengawas tidak hanya menghasilkan laporan, tetapi membantu sekolah menghasilkan perubahan. Ada pertanyaan besar di sini. Mengapa siklus pendampingan menjadi sangat penting? Jawabannya karena setiap sekolah memiliki tantangan yang berbeda-beda. Ada sekolah yang menghadapi tantangan literasi, numerasi, karakter, iklim belajar, kualitas pembelajaran, maupun kepemimpinan pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaan pendampingan harus dimulai dari data. Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan adalah proses menuntun, maka pendampingan juga harus dimulai dengan memahami kebutuhan sekolah sebelum menentukan arah perbaikan. Pada tahap perencanaan pendampingan, pengawas bersama kepala sekolah memetakan kondisi sekolah melalui rapor pendidikan, hasil asesmen, observasi pembelajaran, serta refleksi bersama guru. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah dan menentukan prioritas perbaikan. Selanjutnya, pada tahap pendampingan perencanaan program, pengawas membantu sekolah menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah. Agar program memiliki arah yang jelas, indikator keberhasilan disusun menggunakan prinsip SMART, spesifik, apa yang ingin dicapai, kemudian terukur keberhasilannya. Jadi bagaimana keberhasilannya dapat diukur? Achievable, apakah target tersebut realistis? Relevan, apakah sesuai dengan kebutuhan sekolah? Dan jelas kapan target tersebut harus dicapai. Dengan indikator SMART, program tidak hanya menjadi daftar kegiatan, tetapi menjadi instrumen perubahan yang memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan yang jelas. Baiklah Bapak Ibu, Akang Teteh, mari kita lihat contoh konkretnya. Misalnya hasil raport pendidikan suatu sekolah menunjukkan bahwa capaian literasi sekolah masih berada di bawah target. Pada tahap perencanaan pendampingan, pengawas bersama kepala sekolah melakukan analisis akar masalah menggunakan 5 why. Yang pertama, mengapa literasi peserta didik rendah? Jawabannya, karena minat membaca masih rendah. Yang kedua, mengapa minat membaca rendah? Jawabannya, karena budaya membaca belum terbentuk. Yang ketiga, mengapa budaya membaca belum terbentuk? Jawabannya, karena program literasi belum terintegrasi dalam pembelajaran. Dan selanjutnya, mengapa belum terintegrasi? Karena guru belum memiliki strategi pembelajaran literasi yang memadai. Mengapa guru belum memiliki strategi tersebut? Jawabannya, karena belum ada pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan.
Dari analisis tersebut terlihat bahwa akar masalahnya bukan hanya peserta didik yang kurang membaca, tetapi juga perlunya penguatan kapasitas guru dan budaya literasi sekolah. Berikutnya adalah tahap pendampingan perencanaan program. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sekolah menyusun program prioritas seperti integrasi literasi dalam pembelajaran dan tetapkan indikator dengan metode SMART. Contohnya, pada akhir semester minimal 80% guru mengintegrasikan strategi literasi dalam pembelajaran dalam melaksanakan aktivitas membaca terstruktur di kelas. Kemudian masuk ke tahap pendampingan pelaksanaan program. Pada tahap ini pengawas menggunakan berbagai metode seperti coaching, mentoring, konsultasi, dan fasilitasi. Teknik yang digunakan antara lain observasi kelas, telaah dokumen, wawancara, diskusi reflektif, dan monitoring pelaksanaan program. Strategi yang diterapkan adalah pendampingan berbasis data, kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada dampak. Disinilah fungsi pemantauan, penilaian, dan pembinaan berlangsung secara terintegrasi. Pemantauan dilakukan untuk melihat keterlaksanaan program, penilaian dilakukan untuk mengukur kemajuan dan dampak program, sedangkan pembinaan dilakukan melalui coaching, mentoring, konsultasi, dan penguatan kapasitas guru serta kepala sekolah. Selanjutnya, pada tahap pelaporan hasil. Pada tahap evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan PDCA, plan. Apakah program yang direncanakan sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah? Do, apakah seluruh program telah dilaksanakan sesuai rencana? Cek, apakah indikator SMART yang ditetapkan telah tercapai? X, apa perbaikan yang perlu dilakukan pada siklus berikutnya? Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam laporan menggunakan metode STAR. Situasi bagaimana kondisi awal sekolah berdasarkan data rapor pendidikan. Task, apa target yang ingin dicapai. Action, apa tindakan yang dilakukan selama pendampingan. Dan yang terakhir, result, apa hasil dan perubahan yang dihasilkan. Kemudian dilakukan refleksi. Contohnya bisa menggunakan GIF Reflective Cycle. Deskripsinya apa yang terjadi selama pelaksanaan, kemudian feeling bagaimana pengalaman guru dan kepala sekolah selama menjalankan program. Selanjutnya, tindak lanjut disusun menggunakan pendekatan 5W1H. What? Apa yang perlu diperbaiki? Why? Mengapa perbaikan tersebut diperlukan? Who? Siapa yang terlibat? When? Kapan dilaksanakan? Where? Di mana kegiatan akan dilakukan? Dan how, bagaimana strategi perbaikannya. Dengan demikian, hasil pelaporan akan menjadi dasar untuk memulai siklus pendampingan berikutnya. Bapak Ibu, Akang Teteh yang saya hormati, dari uraian tadi kita dapat melihat bahwa pemantauan, penilaian, dan pembinaan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri. Ketiganya terintegrasi dalam seluruh siklus pendampingan, menghadirkan pengawasan yang lebih kolaboratif, reflektif, berbasis data, dan tentu saja berorientasi pada dampak. Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan pengawasan bukanlah banyaknya instrumen yang terisi atau laporan yang disusun, tetapi seberapa besar perubahan yang terjadi pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar murid. Mari kita jadikan siklus pendampingan sebagai budaya kerja profesional untuk mewujudkan pendidikan yang semakin bermutu, inklusif, dan berkelanjutan. Saya Rohaini Nur Eli mengucapkan terima kasih telah menyimak podcast Bijar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.